Halo, selamat sore semuanya. Kita lanjut materi kita mengenai surat bisnis, English Business Letter. Hari ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai jenis surat bisnis. Saya share screen dulu. Topik kita hari ini mengenai complaint letter. Saya share screen. Ya, oke, sudah terlihat ya. Oke, baik. Complaint letter artinya adalah surat keluhan, ya. Surat yang beritahukan mengenai keluhan kita yang biasanya dituliskan eh, sehubungan dengan situasi yang kita alami, permasalahan yang kita hadapi mengenai produk atau jasa, karena ini surat bisnis, produk atau jasa yang kita beli. Ketika produk atau jasa yang kita beli itu sudah kita terima, ada problem, ada masalah yang terjadi, ya. Jadi surat keluhan ini secara formal menuliskan permasalahan dan kita ingin perusahaan penjual uh, kita ingin tahu perusahaan penjual untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Nah, biasanya kita ada langkah-langkah khusus untuk menuliskan surat keluhan yang baik. Oke, surat keluhan yang baik seperti ini teman-teman. Ya, oke, ini ada di kop surat ya. Bubuhkan nama lengkap, alamat rumah atau alamat kantor dan nomor telepon. Ini kalau secara pribadi. Kalau secara khusus dari perusahaan berarti nama perusahaan kita lengkap ya dan nomor perusahaan kita ya. Eh, ketik surat tersebut dengan tulisan tangan yang bagus, rapi. Kalau tulis tangan, kalau sekarang via online, tulis dengan subjek predikat yang baik, dengan grammar yang baik, dengan kalimat yang baik ya, agar gampang dan mudah dipahami oleh si penerima atau yang penyebab masalah kita sebut ya, maksudnya perusahaan si penjual barang. Nah, buatlah surat Anda sesingkat kalimat yang singkat dan straight to the point, artinya langsung kepada inti permasalahan ya. Make your letter brief and to the point ya. Dan kita jangan lupakan informasi-informasi penting tentang barang yang bermasalah tersebut ya. Contohnya di sini lebih utama kita sebutkan dulu kapan, tanggal, tempat di mana kita membeli barang tersebut. Kalau ini surat bisnis berarti tanggal surat yang menyatakan kita membeli barang tersebut, nomor fakturnya nomor berapa, dan juga informasi mengenai produk tersebut ini yang sangat penting. Permasalahan apa yang terjadi pada produk yang kita beli tersebut ya. Contohnya barangnya rusak, catnya tidak sesuai, maksudnya warnanya tidak sesuai, ukurannya tidak sesuai yang kita minta, atau kerusakan. Biasanya kerusakan yang terjadi pada barang yang kita telah beli. Ya, oke. Dan ini kita harus informasikan secara khusus di surat komplain. Karena ini adalah perusahaan surat formal, kita bubuhkan informasi mengenai informasi-informasi yang kita harus sampaikan terhadap permasalahan yang kita hadapi. Ya, oke, beritahukan dengan jelas bagaimana permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh si penerima surat ini atau si penjual barang yang kita terima tersebut. Ya, apakah kita ingin barang tersebut diganti atau kalau tidak ada barang pengganti berarti dikurangi harga, dipotong dari harga, misalkan total pembayaran kita 500.000, barang yang rusak itu 100.000, berarti tinggal kita bayar 400.000. Pokoknya kita sebutkan bagaimana langkah ya kita perusahaan si penjual dan yang kita inginkan terhadap barang yang kita terima tersebut ya. Dan usahakan karena ini adalah antara perusahaan dengan perusahaan, dan biasanya perusahaan A dan B sudah bekerja sama dengan baik, sudah melakukan jual beli barang dengan baik dari
sejak lama gitu sampai sekarang. Jadi usahakan kita menuliskan kalimat-kalimatnya tidak dengan nada marah, ya, tidak sarkastik, ya. Oke, artinya tidak memakai kalimat-kalimat yang menohok, ya, dan tidak mengancam. Maksudnya di sini tetaplah meskipun kita kesal, tetap dalam kalimat yang baik dan benar, ya. Oke. Jadi inilah secara khusus pengertian dari surat komplain atau surat keluhan dan bagaimana tata cara membuat surat keluhan yang baik. Saya akan menunjukkan contoh kalimat, contoh surat komplain. Oke, sudah terlihat ya? Oke. Ya, baik. Ini adalah contoh surat keluhan. Nah, ini adalah perusahaan yang mengeluh dan perusahaan yang menerima keluhan ini. Ini adalah head of letter, ini inside of address. Ya, oke, langsung ke cutnya straight to the point. Ya, kalimat pembukanya langsung seperti ini. We have taken delivery on consignment sent against B number 12346 dated 19th January 2012. Kami sudah menerima pesanan atau kiriman Anda dengan nomor sekian-sekian tertanggal 19 Januari pada tahun 2012. Setelah membuka bungkusan paket tersebut, kami melihat bahwasanya 12 kopi atau 12 buku yang judulnya Jokes for All tidak ada di sana atau tidak ditemukan di sana, bahwasanya kita nggak tahu barangnya tercecer atau tidak dikirimkan atau tertinggal di perusahaan penjual. Ketika mereka melihat list barang yang mereka beli, si pembeli melihat bahwasanya barang yang dikirimkan si penjual itu tidak lengkap. Ada 12 buku yang mereka tidak kirimkan atau perusahaan penjual tidak kirimkan, atau ketika pembeli melihat pesanan tidak ada di situ 12 buku ini. Nah, we shall therefore appreciate your sendings as the same through registered post. Ini adalah yang saya sebutkan tadi, bagaimana permasalahan tersebut kita sebagai pembeli ingin perusahaan B lakukan. Ya, dari kalimat ini perusahaan si pengeluh atau yang mengirimkan surat keluhan ini mengatakan, kami sangat menghargai jika Anda segera mengirimkan kami barang tersebut. Ya, mereka ingin tetap dikirimkan barang dengan nama buku tersebut. Mungkin karena mereka sangat butuh dan pelanggan mereka mungkin sudah menunggu juga, gitu ya. Oke, alternatif kalau tidak, katanya, kalau tidak memang ada buku tersebut, oke, please issue us the necessary credit note. Kirimkan kepada kami surat pemotongan harga atau harga dari 12 buku tersebut dikurangi dari harga keseluruhan. Jadi credit note itu adalah pemotongan harga, mungkin karena barang dikembalikan atau barang rusak dan segala macam. Jadi harga barang yang sudah dikembalikan tersebut dipotong dari harga keseluruhan. Oke. Nah, demikian penjelasan saya mengenai contoh dan juga pengertian dari surat keluhan. Jadi mudah-mudahan kita semua sudah dapat memberikan pengertian, menjelaskan pengertian surat keluhan dan juga membuat surat keluhan. Terima kasih, saya ketemu di kesempatan yang lain dengan contoh surat bisnis. Terima kasih, I'm Gunawan Tamunsari. Thank you so much. I'm signing off.